illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya Isra Mi'raj adalah perjalanan yang sangat mulia bagaimana umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk taat melakukan sholat 5 waktu hingga akhir zaman. Di sisi lain kita ngaku perayaan Isra Mi'raj bersyukur atas perintah sholat 5 waktu, tapi di sisi lain kita sendiri malas melakukan esensi terpentingnya yaitu sholat 5 waktu. Ini kita berbicara fakta ya. Kalau urusan merayakan yang dulunya nggak pernah naik ke masjid, tiba-tiba rajin datang ke masjid. Biasanya sih karena ada makanan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negara Konoha ini banyak sekali perayaan-perayaan yang dianggap baik namun secara tidak sadar bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya di bulan ini yang lagi rame nih, banyak sekali dilaksanakan perayaan acara Isra Mi'raj. Dan tahukah kita bahwa di antara mereka yang melakukan ini hanya sebatas tradisi turun-temurun. Tidak ada dasar dalil yang jelas dan tidak banyak faedah yang bisa diambil. Jadi untuk bisa memahami kesalahan dari kebiasaan ini sebenarnya sederhana saja ya, kita cukup pakai otak yang sehat, kita sudah tahu mana acara-acara yang mudaratnya itu besar. Isra Mi'raj secara umum sebenarnya merupakan proses perjalanan baginda Nabi SAW dalam menerima perintah sholat 5 waktu. Di dalam perjalanannya awalnya Nabi diperintahkan 50 kali sholat sehari semalam. Kemudian ketika bertemu Nabi Musa beliau dinasihati untuk meminta keringanan sebab dikatakan nanti umatnya tidak sanggup. Maka Nabi SAW pun kembali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla untuk meminta keringanan hingga mentok keringanannya menjadi 5 kali sholat. Artinya Isra Mi'raj adalah perjalanan yang sangat mulia bagaimana umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk taat melakukan sholat 5 waktu hingga akhir zaman. Di sisi lain anehnya banyak orang yang melakukan perayaan terhadap perjalanan Nabi SAW dalam meminta perintah sholat ini, namun dia sendiri lebih rajin melakukan perayaannya ketimbang melakukan perintah sholatnya. Banyak yang melalaikan sholat 5 waktu, bahkan sholat jamaah di masjid-masjid itu bisa dihitung. Yang mana jumlah warga lelakinya sampai ratusan, yang rajin sholat jamaah ke masjid cuma sedikit. Tapi giliran acara perayaan Isra Mi'raj, maulidan di masjid, tiba-tiba masjid jadi penuh. Lebih rajin mengerjakan amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi ketimbang amalan yang sudah jelas diwajibkan oleh baginda Nabi SAW. Secara tidak sadar ini aneh gitu. Di sisi lain kita ngaku perayaan Isra Mi'raj bersyukur atas perintah sholat 5 waktu, tapi di sisi lain kita sendiri malas melakukan esensi terpentingnya yaitu sholat 5 waktu. Kadang kalau disuruh sholat sama orang tua nanti sudah. Kadang kalau kita sudah merasa tua, kita dengar orang azan, kadang-kadang kita bilang nanti sudah. Kita malas. Ini kita berbicara fakta ya. Kalau urusan merayakan yang dulunya nggak pernah naik ke masjid, tiba-tiba rajin datang ke masjid. Biasanya sih karena ada makanan di sana. Jadi sebenarnya coba dah kita merenung, agama ini nggak ribet kok, agama ini sederhana dan nggak menyusahkan. Kita saja yang kadang membuat diri kita menjadi susah. Perayaan yang membutuhkan biaya seringkali rajin kita lakukan ketimbang hal-hal wajib yang mudah, yang nggak butuh biaya dan jelas-jelas diperintahkan oleh baginda Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi banyak sekali ya orang berbondong-bondong menyusahkan diri sendiri, beli ini beli itu hanya untuk melakukan perayaan yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan ada yang rela berhutang demi terlihat sama dengan tetangganya. Apakah ini tidak termasuk memberatkan diri? Ya jelas ini adalah memberatkan diri. Lagian juga ritual ini tidak pernah diperintahkan baginda Nabi SAW. Andaikan ini adalah perkara yang baik, mungkin Nabi dan para sahabat yang lebih dulu merayakannya. Nabi SAW bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim.
Banyak orang yang berharap pahala melakukan perayaan Isra Mi'raj ini, namun mereka nggak sadar bahwa itu acara yang tidak ada dasar dalil, maka sia-sia dan tidak ada manfaat yang dia dapat di sana. Mungkin ada yang berkata, lah ini kan perayaan bagus, ada doanya, ada zikirnya. Justru karena ada zikir dan doanya itulah mengapa ini tidak boleh dilakukan. Sebab hanya Nabi yang berhak menentukan kapan kita berzikir dan kapan kita berdoa. Karena Allah tidak mau diibadahi dengan cara yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Persoalan ibadah itu nggak boleh dikarang-karang. Maka kalau kita mengarang-ngarang dalam hal agama, dalam hal ibadah, seolah-olah masih ada yang belum sempurna yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW di dalam agama ini. Jadi ya ayo kita berpikir dengan akal sehat kita, jangan pakai tradisi. Wah ini tradisi sudah turun-temurun, saya nggak berani menghentikan, saya nggak berani melanggar. Kalau pemikiran kita seperti ini, andaikan kita ditakdirkan menjadi orang Nasrani, menjadi orang Hindu, menjadi orang Buddha, dan ketika ada orang yang menasihati kita, ayo kamu masuk Islam, apakah Anda akan mau masuk Islam? Kalau patokan Anda hanyalah tradisi dan adat nenek moyang. Tapi kalau orang yang selalu berpatokan kepada kebenaran akal sehat, maka andaikan pun dia ditakdirkan menjadi agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, pasti dia akan selalu mencari kebenaran. Dan ketika ada orang yang mengajak dia untuk masuk Islam, dan di dalam Islam dia paham bahwa itu nyata kebenarannya, maka dia pasti akan masuk ke dalam agama Islam. Jadi beragama itu menggunakan akal sehat dan juga dalil yang jelas, bukan menggunakan tradisi nenek moyang dan adat istiadat. Yang perlu diperhatikan, Isra Mi'raj ini diwajibkan tentang sholat, menunjukkan tentang pentingnya masalah sholat. Tapi kalau kita lihat, sebagian kaum muslimin, dia sibuk bukan melaksanakan sholat, tapi sibuk dengan apa? Perayaan Isra Mi'raj. Ini nggak ada dalam Islam. Nabi nggak pernah mengadakan Isra Mi'raj. Sama seperti Nabi tidak pernah juga mengadakan peringatan Maulid Nabi. Nabi nggak pernah. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan Tahun Baru Islam. Nabi nggak pernah mengadakan peringatan nuzulul Quran, atau yang nggak ada. Kita ini beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Jangan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan. Orang itu menyimpang, nggak diterima amalnya dan sesat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Semoga saja banyak di antara kalian yang sadar akan hal ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.